Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang urgensi mata kuliah hukum pidana dan kriminologi bagi mahasiswa PPKN, yang dimana nantinya ini akan kita ajarkan kepada anak-anak didik kita. Tentunya kita nantinya sebagai calon guru, hal ini menjadi bekal kita yang nantinya untuk memiliki kemampuan eh, memahami aturan, norma, dan perilaku yang menyimpang di suatu masyarakat, sehingga kita tidak akan mendekati perilaku yang menyimpang tersebut, dan tentunya tidak akan terkena oleh delik itu sendiri. Dan tentunya nantinya kita sebagai calon guru PPKN, di mana kita diwajibkan memiliki 4 kompetensi, yang dimana itu adalah profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Yang dimana profesional itu adalah seperti memahami regulasi, prinsip hukum, dan dampaknya bagi siswa. Yang dimana kita tahu bahwa ketika kita mengajarkan nantinya di sekolah, kita tahu regulasi hukum tersebut, sehingga kita tahu dampaknya terhadap mahasiswa itu sendiri apabila itu dilanggar. Nah, nantinya kita akan memberitahu kepada mereka supaya tidak melanggar aturan-aturan atau norma tersebut. Adapun juga pedagogik itu sangat diperlukan juga agar materi hukum itu dapat disampaikan dengan menarik dan dapat mudah dipahami. Artinya di sini yaitu yang dimana kita itu nantinya sebagai calon guru itu dapat menyampaikan suatu materi tentang hukum supaya tidak membosankan bagi murid-murid kita atau siswa kita, sehingga apa yang kita ajarkan kepada mereka itu dapat diserap langsung oleh mereka. Adapun juga kepribadian, hal ini dapat kita tanamkan kepada diri kita sendiri untuk untuk berperilaku baik terhadap masyarakat maupun sebagainya, sehingga nantinya itu akan menjadi contoh bagi mereka yang melihat perilaku kita itu. Adapun juga di sini kemampuan sosial, hal ini juga penting supaya itu untuk menjalin hubungan dengan siswa dan sebagainya. Artinya di sini yaitu kita nantinya itu dapat menjalin hubungan yang baik dengan siswa tanpa adanya kekerasan maupun tindak lanjut, sehingga nantinya kita dapat membangun hubungan bukan hanya siswa saja tetapi dengan orang tua dan masyarakat. Yang dimana kita tahu bahwa hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur suatu tindakan baik atau buruk. Yang dimana kita tahu bahwa di hukum pidana itu dapat mengatur suatu tindakan masyarakat baik atau buruknya, yang mana nantinya itu akan mengubah pandangan masyarakat ketika dia ingin melakukan suatu kejahatan, dan kemudian dikendalikan oleh hukum pidana tentunya akan mengurungi suatu niatnya tadi. Adapun juga hukum kriminologi, yang dimana itu adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, perilaku dan korban itu sendiri, dan juga penyebab terjadinya kejahatan itu sendiri. Adapun juga tujuan dari hukum pidana dan kriminologi itu ada 3, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, kita beranjak ke fungsi, yang dimana fungsinya itu adalah social control, yang dimana kita tahu bahwa melalui social control ini itu sebagai alat pengendalian sosial agar masyarakat mematuhi norma, yang dimana ketika diadakannya yang namanya social control ini di dalam masyarakat, itu nantinya dapat mengendalikan masyarakat yang awalnya itu tidak bisa dikendalikan, atau misalkan tidak ada suatu lampu lalu lintas di suatu jalan, itu akan mengalami yang namanya kekacauan. Tapi ketika adanya hukum sudah berlaku di sana, maka itu akan mengendalikan masyarakat itu sendiri. Adapun juga di sini adalah social engineering, yang dimana hukum digunakan untuk mengubah perilaku masyarakat. Seperti yang saya bilang tadi, ketika sudah ada hukum itu sendiri, itu tentunya masyarakat akan diubah secara pikiran terlebih dahulu, nantinya akan mengubah dirinya sendiri, karena mereka tahu bahwa hukuman apa yang mereka dapatkan, sehingga masyarakat atau perilaku masyarakat itu bisa berubah. Adapun juga di sini hukum pidana itu memiliki sifat publik, yang dimana itu artinya mengatur kepentingan
umum antara negara dan warga negaranya. Jadi mana kita tahu bahwa dengan adanya hukum yang mengikat ini, publik ini, kita tahu bahwa itu ada nantinya keuntungan antara warga negara dan negara. Contohnya saja seperti warga negara itu berhak mendapatkan kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kita sebagai warga negara itu berhak untuk membayar pajak, seperti itu. Adapun juga di sini bentuk dari hukum pidana itu sendiri yaitu tertulis dan tidak tertulis. Yang mana tertulis ini dia berada pada KUHP itu sendiri, sedangkan yang tidak tertulis ini itu berada pada hukum adat. Adapun juga isi atau substansinya yaitu formil dan material, yang dimana selanjutnya itu ada sumber, itu ada khusus dan umum. Adapun juga yang terakhir di sini yaitu wilayah, yang dimana terbagi menjadi 3. Wilayah itu ada lokal, nasional, dan internasional. Nah, di video ketiga ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia. Yang dimana kita tahu awalnya hukum pidana di Indonesia ini tentunya bukan secara tiba-tiba atau secara instan, tapi melalui masa lalu, yaitu melalui masa kerajaan, dimana kerajaan Hindu Buddha itu ada hukum yang tertulis dulunya seperti Kutara Manawa namanya. Itu adalah mengatur pidana dengan hukuman keras demi stabilitas kerajaan itu sendiri. Dimana ketika kita menganalisa bahwa di dalam Kutara Manawa ini itu nantinya itu mengatur masyarakat itu sendiri, masyarakat pada zaman itu untuk demi kestabilan kerajaan, yang dimana di sana itu nantinya seperti yang kita ketahui bahwa ketika suatu perilaku yang menyimpang itu tidak sesuai dengan Katara Manawa ini, itu maka akan dikenai kasus atau pidana itu sendiri. Kita beralih ke masa VOC, yang dimana atau Hindia Belanda, yang berlaku sistem dualisme hukum, yaitu salah satu yang kita kenal pada waktu itu atau adalah WVS atau Wetboek van Staffrecht, yang dimana kita kenal sekarang itu sebagai KUHP Belanda. Itu mulai diperkenalkan pada waktu itu. Dan beralih ke masa Jepang, yang dimana itu adalah Jepang itu tetap menggunakan KUHP Belanda, tetapi menambah aturan militer dan hukuman keras. Dimana Jepang dulunya itu tetap menggunakan KUHP Belanda, tapi mereka juga menambahkan aturan militer dan hukuman keras bagi pelanggar hukum pidana tersebut. Kita beranjak ke masa kemerdekaan, yang dimana pasca kemerdekaan hingga reformasi saat ini, Indonesia terus memakai yang namanya KUHP kolonial tersebut dari Belanda itu, sampai pada akhirnya itu disahkannya KUHP nasional di tahun 2022 yang akan mulai efektif dalam tahun 2026. Nah, yang keempat itu adalah asas-asas penting dalam hukum pidana, yang dimana kita tahu bahwa asas itu sendiri adalah dasar yang nantinya itu menjadi acuan hukum itu sendiri. Yang pertama di sini itu ada asas legalitas. Di dalam pasal 1 itu mengatakan bahwa tidak ada perilaku atau pidana tanpa aturan terlebih dahulu, yang artinya ketika seseorang melakukan tindak pidana tetapi aturan atau tindak pidana yang dia lakukan itu tidak tertulis terlebih dahulu, maka orang itu tidak akan mengalami yang namanya hukuman atau tindak pidana itu sendiri, karena belum tertulis aturannya di dalam undang-undang atau KUHP itu sendiri. Adapun juga di sini itu ada asas teritorial, di mana asas teritorial itu
setiap kejahatan di wilayah Indonesia itu tunduk kepada KUHP, termasuk yang dilakukan WNA. Yang dimana kita tahu bahwa eh, setiap kejahatan yang dilakukan di negara Indonesia itu akan mendapatkan sanksi berupa hukum pidana itu sendiri, hukuman, entah itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing, itu berlaku. Begitu juga dengan negara di luar sana, itu juga akan berlakukan yang namanya asas teritorial ini ketika dia melanggar. Adapun juga asas nasionalitas aktif, yang dimana WNI dapat dihukum meski melakukan kejahatan di luar negeri, yang dimana kita tahu bahwa ketika WNI itu melakukan yang namanya kejahatan, misalnya membunuh seseorang di negara Amerika, itu nantinya bakalan dihukum oleh negara tersebut, dan ketika dia pulang itu juga bakalan dihukum oleh negara Indonesia itu sendiri. Adapun juga di sini asas nasionalitas pasif, di mana jika korbannya adalah WNI, Indonesia berhak menuntut pelaku. Dan dimana kita tahu bahwa ketika warga negara Indonesia pergi ke luar negeri untuk bekerja dan sebagainya, ketika dia menjadi korban di negara luar sana, itu Indonesia itu berhak menuntut pelaku tersebut, sehingga nantinya ketika keluarga dari Indonesia itu sendiri tidak, atau bisa disebut sebagai keberatan, itu maka Indonesia berhak untuk menuntut pelaku ke jenjang yang lebih serius. Adapun juga asas universal, yang dimana ini berlaku untuk untuk kejahatan internasional seperti terorisme, perdagangan manusia dan sebagainya, sehingga ini berlaku untuk semua negara di dunia ini. Nah, yang mana materi selanjutnya yaitu perbuatan pidana dan unsur-unsur tindak pidana. Kita tahu bahwa perbuatan pidana itu adalah tindakan yang dilarang undang-undang dan diancam hukuman, yang dimana ketika seseorang melakukan yang namanya tindak pidana itu sendiri, itu nantinya akan diancam hukuman, entah itu hukuman penjara, hukuman denda dan sebagainya. Dan tentunya itu sangat dilarang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini mana selanjutnya itu adalah unsur objektif, itu mencangkup perbuatan, objek, akibat, keadaan tertentu, dan hubungan sebab akibat. Di mana objektif itu dikategorikan sebagai culpa, yang dimana di sana itu tidak sengaja. Adapun juga unsur subjektif itu mencakup niat, maksud, dan kelalaian, yang dimana kita tahu bahwa ketika kita sudah berniat untuk melakukan tindak pidana itu sendiri, maka kita akan nantinya itu sudah termasuk ke dalam dolos itu sendiri, karena di sana kita memainkan yang namanya niat, kita sudah memasukkan yang namanya niat itu sendiri. Adapun juga di sini jenis perbuatan pidana, yang dimana yang pertama itu adalah tingkat keseriusan, itu dibagi menjadi dua, yaitu berat dan ringan. Adapun juga cara melakukan, yaitu aktif dan pasif, dan juga sifat penuntutan, yaitu biasa dan aduan. Waktu itu di sini dibagi menjadi tiga, yaitu seketika, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Adapun juga di sini pelaku, yaitu umum, khusus, dan korporasi. Yang terakhir yaitu korban, yang dimana di sini korban itu terbagi menjadi dua, diantaranya itu individu dan kolektif. Nah, video selanjutnya di sini kita akan membahas tentang proses penanganan kasus pidana, yang dimana kita tahu proses penanganan kasus pidana ini tidak begitu mudah atau tidak instan begitu, yang dimana di sini memiliki tahap-tahap yang akan dijalani oleh pelaku. Tentunya di sini ketika kita tidak tahu ini kasus tindak pidana atau tidak, maka kepolisian itu melakukan penyidikan untuk mengetahui adanya tindak pidana, sedangkan penyidikan itu untuk mengumpulkan bukti. Nantinya ketika sudah melakukan yang namanya penyidikan, itu di sana polisi menganalisis bahwa
menaruh dugaan awal itu korban itu meninggal karena kecelakaan atau karena dibunuh dan sebagainya. Sehingga nantinya penyidikan itu dapat mengumpulkan barang bukti-bukti itu sendiri dan nantinya dapat ditetapkan sebagai kasus pembunuhan maupun kecelakaan. Nah, ketika sudah ditahu pelakunya, itu akan pergi itu ke kejaksaan, yang dimana kejaksaan di sini itu bertugas untuk menuntut terdakwa ke pengadilan. Dimana ketika kejaksaan itu bertugas untuk menuntut terdakwa ketika barang bukti itu sudah ada kuat adanya. Dimana ketika setelah kejaksaan itu kita pergi ke pengadilan, dimana pengadilan ini itu memutus terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan fakta yang terungkap. Nah, setelah yang kedua tadi ini itu kita pergi ke pengadilan, yang dimana di sana memutuskan bersalahnya atau tidak bersalahnya pelaku itu tergantung fakta yang terungkap. Ketika faktanya sudah konkret atau sudah absolut, itu maka nantinya itu akan diputuskan bersalah. Adapun juga yang terakhir di sini yaitu setelah diputuskan bersalah, maka akan dibawa ke lapas untuk melaksanakan pembinaan, bukan hanya hukuman semata, agar terpidana dapat kembali ke masyarakat. Nah, ada di sini juga upaya pencegahan kasus pidana, yang dimana banyak di sini ada orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Yang dimana di sini yang pertama itu adalah orang dewasa yang sehat akal, yang artinya itu mampu memahami dan mengendalikan perbuatannya. Yang dimana orang dewasa yang sehat akal di sini yang dimaksud itu adalah orang yang tidak mengalami gangguan jiwa, sehingga dia mampu memahami dan mengendalikan perbuatannya sendiri. Adapun juga yang kedua di sini orang yang bertindak dengan sengaja, yang dimana di sini itu adalah pelaku itu sendiri, yang dimana di sini dia memiliki niat untuk melakukan tindak pidana itu sendiri, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban. Adapun juga di sini orang yang bertindak karena kelalaian tetapi tetap dalam keadaan sadar dan mampu berpikir, yang dimana kita tahu bahwa orang yang bertindak karena kelalaian tetap dalam keadaan sadar dan mampu berpikir itu kita bisa temui di dalam kasus kecelakaan. Misalkan orang ini dalam keadaan kecelakaan dan kritis, dia hanya berdiam saja, ini nanti dapat dimintai pertanggungjawaban. Adapun juga yang keempat yaitu orang yang tidak berada dalam paksaan atau tekanan ketika melakukan perbuatan, yang dimana di sini itu adalah ketika seseorang itu tidak berada pada tekanan dalam paksaan atau paksaan, itu nanti akan akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kelima di sini orang yang mengerti bahwa tindaknya salah menurut hukum dan masyarakat. Yang mana di sini ketika orang sudah melakukan yang namanya tindak pidana dan kemudian dia mengerti bahwa tindakannya itu salah menurut hukum dan menurut hukum dan adat, menurut hukum dan masyarakat, tentunya itu nantinya itu dapat dimintai pertanggungjawaban. Nah, dimana di sini ada juga orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, yang dimana di sini adalah orang yang mengalami gangguan jiwa. Ini kebalikan dari orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, karena di dalam orang yang mengalami gangguan jiwa ini dia tidak memiliki akal, yang dimana dia itu dapat menyebut hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Makanya dari itu orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban itu adalah salah satunya orang gangguan jiwa atau cacat. Yang dimana yang kedua di sini anak di bawah umur tertentu. Misalkan anak yang di bawah umur tertentu, terutama di bawah usia 12 tahun, itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak dapat dipidana, karena anak tersebut masih terbilang masih kecil. Oleh sebab itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga di sini orang yang bertindak dalam keadaan daya paksa, di mana kita tahu bahwa orang yang bertindak dalam keadaan daya paksa atau dipaksa melakukan perbuatan dengan ancaman serius. Misalkan kita bisa temui ini dengan ancaman
orang yang diancam untuk melakukan kesaksian kepada pihak yang berwajib itu sebenarnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena di sana dapat menyebabkan nantinya si yang diminta pertanggungjawaban ini itu berbohong karena keadaan tertekan itu sendiri. Yang keempat itu orang yang bertindak dalam pembelaan terpaksa yang benar. Yang dimana di sini kita tahu bahwa bertindak dalam keberadaan paksa yang benar itu artinya seorang yang bertindak dalam keadaan darurat dan sebagainya. Hidup ini seperti koin, dua sisi atau seperti belati, tajam dan tumpul. Pada akhirnya kalian yang memilih akan ke arah mana hidup kalian. Sampai jumpa. Bye-bye.